Mungkin terlihat renta dan tua. Saya ini pemain film, saya ini pemain sinetron. Lihat yang cantik sering dan biasa. Tapi ketahuilah, si nenek yang sudah peot, si nenek yang sudah tua, si nenek yang giginya tinggal 4,5, tapi si nenek itu jauh hakikatnya lebih cantik dan lebih mulia daripada artis-artis ibu kota yang pamer aurat tanpa tahu malu, saudara. Di Jakarta tuh pinter bahasa Sundanya, pinter. Kok bisa? Oh, ada yang dari Sunda? Oh, subhanallah, pinter bahasa Sunda, masya Allah. Tapi bahasa Sundanya tidak untuk ditiru yang barusan itu. Agak sedikit kasar itu bahasanya. Gak apa-apa. Tapi itu guyonan lucu. Halo jamaah. Ada perempuan pamer aurat, ada. Saya di Perancis, saya baca berita kejadian di Perancis. 10 perempuan di night club, di diskotik minum-minum, mendekati satu laki-laki, lalu mencampurkan obat bius ke minuman si laki-laki. Si laki-laki tidak sadar, lalu pingsan. 10 perempuan menculik satu laki-laki, dibawa ke hotel, kemudian diperkosa. Buset. Ini dengar ceramah ini ada bapak-bapak yang bilang caranya pindah ke Perancis gimana? Di Perancis perempuan yang perkosa laki-laki. Di Indonesia ada perempuan yang tidak puas dengan suaminya lalu melirik laki-laki lain, piara berondong. Astagfirullahal. Ada perempuan yang seharusnya punya rasa malu luar biasa. Saya temukan di dalam syarahnya Uqudun Nujain fi Huquqiz Zawjain. Dikatakan di sana, laula annallaha sataral mar'ata bil haya'i lakanat la tusawi kafan min turab. Andai Allah tidak menyelimuti perempuan dengan rasa malu, niscaya nilai perempuan tidak akan jauh berbeda dengan segumpal tanah saja. Emas kalau segenggam berharga, berlian segenggam berharga, tapi kalau tanah segenggam mana ada harganya? Ya, betul tidak? Agim tuh begitu. Kalau ceramah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ini harus sayang kepada istri kita, ya. Betul tidak? Perempuan berhasil menjaga rasa malu, harga dirinya akan terjaga. Maka saya heran sama laki-laki yang punya istri, istrinya berkerudung menutup aurat, istrinya menegakkan sholat, istrinya tunduk kepada Allah dan hormat kepada suaminya, tapi suaminya menyia-nyiakannya. Saya heran sama laki-laki macam ini. Di luar sana banyak perempuan buruk, di luar sana banyak perempuan rusak, sedangkan Allah telah menganugerahimu sosok istri yang sempurna. Bila orang berkata nobody's perfect, tidak ada manusia sempurna, ya sudahlah, tapi setidaknya di mata umum banyak sekali perempuan yang rusak, sedangkan istrimu di rumahmu memuliakanmu, lalu kau sia-siakan. Laki-laki macam apa kau? Macam supir. Ayo ibu-ibu, sorakin semuanya laki-laki. Halo. Ini saya penasaran. Seringkali sejak waktu saya kecil, segede gini dulu, saya dengar ceramah kiai, kata kiai, Nabi pulang nonton surga penduduk, Nabi nonton neraka, pulangnya nonton neraka waktu di Mi'raj sama Allah. Katanya yang paling banyak penduduk neraka tuh perempuan. Sering denger ini? Serem nggak? Serem nggak? Bahwa populasi penduduk dunia kelak di akhir zaman adalah satu berbanding 50. Artinya
Artinya satu laki-laki berbanding 50 perempuan. Apabila kemudian dikali 10 dengan pelipat gandaan 10, maka 1 sama dengan 10, maka 5. Kemudian dikali 10 dengan pelipat gandaan 10, maka 1 sama dengan 10, maka 5 anak perempuan. Dan membuat istrinya menjadi hamil 5 kali isinya perempuan. Setelah saya lihat anak perempuan saya sadar, saya ini sayang sama anak saya. Saya nggak mau anak saya disakiti. Maka dari itu saya pahami, tugas jadi laki-laki menjaga perempuan itu tidak mudah. Yes. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam titipkan sholat. Saya percaya orang Madura rajin sholat. Perjalanan dari Surabaya menuju Bangkalan, sepanjang jalan saya lihat orang yang ke masjid pakai sarung, jelas. Yang ke majelis taklim pakai sarung, jelas. Ini yang nongkrong pakai sarung, yang motor-motoran pakai sarung, yang ngopi-ngopi pinggir jalan pakai sarung, yang jualan handphone pakai sarung, yang belanja pulsa pakai sarung, sampai yang nyari rumput pakai sarung. Ini menunjukkan bahwa orang Madura nggak punya celana. Salah. Ini menunjukkan bahwa orang Madura biar gampang sholat. Kalau mau sholat tinggal sholat. Orang pakai celana ganti sarung dulu. Ini udah pakai sarung dari awal. Atau jangan-jangan orang Madura itu karena panas ya. Madura tuh gerah. Jadi enak pakai sarung tuh enak. Gerah kan panas ya. Ya angin. Adem ya. Adem. Bagaimana? Kebetulan sarung ya saya nggak mungkin double lah, karena di dalamnya saya sudah pakai celana panjang, melorot lagi. Saya sudah turun kiloan, kayak celana saya jadi longgar. Tadinya saya 130 kilo, 130 kilo proses, kemudian turun 15 kilo, sekarang saya hanya 115 kilo. Aman, istri saya besar, istri saya tinggi besar, makanya aman, menampung beban seberat ini. Yang mengherankan adalah seseorang disebut muslim tapi mengabaikan sholat. Kalau orang non-muslim tidak sholat, ya sudahlah. Tapi kita muslim kenapa bisa-bisanya meninggalkan sholat? Yang sholat itu ada sujud. Yang sujud itu istimewa. Bagaimana kita bersujud kepada tanah, bagaimana kita bersujud kepada Allah, berbisik kepada tanah, tapi bisikan kita terdengar sampai ke langit. Hebat tidak? Keren tidak? Tepuk tangan yang mengerjakan sholat. Yang ketiga, ummati. Kekuatan umat ada pada berjamaahnya. Innal jama'ata rahmah. Maka Madura, mari kita perlihatkan persaudaraan sebaik-baik persaudaraan. Engkau dengan saudara-saudaramu adalah saudara, bahkan engkau tidak dengan yang sedarah denganmu, bahkan engkau dengan yang tidak sedarah denganmu sekalipun juga adalah terhitung saudara. Makanya saya nanti kalau mati ditanya malaikat, man abuka, ayahmu siapa? Lora Zain nanti meninggal ditanya malaikat, ayahmu siapa? Semua yang hadir di sini nanti mati di alam barzah ditanya, man abuka, ayahmu siapa? Jawaban kita sama, Nabiullah Khalilullahi Ibrahimu alaihi salatu wassalam. Ayahku adalah Nabi Ibrahim. Mau bapaknya kiai, mau bapaknya ustaz, mau bapaknya petani, mau bapaknya sayyid, mau bapaknya habib, mau bapaknya pengusaha, mau bapaknya pejabat, mau bapaknya nelayan, semua kalau mati nanti ditanya, man abuka, bapakmu siapa? Ayahku Nabi Ibrahim. Ini maksudnya apa? Ada ayat kita tentang ketauhidan. Nabi Ibrahim datang ke muka bumi membawa la ilaha illallah. Maka siapapun yang punya la ilaha illallah adalah saudara kita. Siapapun yang di dadanya adalah la ilaha illallah, dia saudara. Nggak urusan dia orang mana, lahir di mana, tinggal di mana, warna kulitnya bagaimana, seperti apa rambutnya, tidak ada masalah. Maka
Siapa punya la ilaha illallah, wajib kita jaga kehormatannya. Siapa yang punya la ilaha illallah, wajib kita jaga hartanya. Siapa yang punya la ilaha illallah, tidak boleh kita ganggu kehormatannya. Siapa yang punya la ilaha illallah, haram diganggu nyawanya. Siapa yang punya la ilaha illallah, haram kita zalimi sepenuhnya. Maka siapapun yang punya la ilaha illallah, bila suatu saat kau marahlah karena Allah, bukan marah karena bujukan syaitan. Bila suatu saat kau bertengkar dengan orang yang memiliki la ilaha illallah, segera kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku harus menyelesaikan masalah ini dengannya, dan aku tidak berhak mencabut nyawanya. La ilaha illallah. Sampai-sampai Sayyidina Umar kaget ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Orang yang ikhlas punya la ilaha illallah mesti masuk surga. Santri yang belajar ilmu tasrif itu penasaran sama dakhala. Dakhala itu fi'il madi. Fi'il madi itu menunjuk kepada zaman yang telah lalu, lampau, past tense. Tapi kenapa kata-katanya dakhala tidak yadkhul? Karena kalau dakhala harusnya sudah, masuk surganya belum, dakhalanya fi'il madi. Bagaimana bisa? Jawabannya adalah masuk surganya memang belum, tapi jaminannya sudah ditetapkan. Masuk surganya belum, tapi jaminannya sudah dituliskan. Yang punya la ilaha illallah pasti masuk surga. Sayyidina Umar terkapar sekarat setelah ditusuk oleh belati beracun ketika jadi imam subuh. Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ali, siapa yang menikamku? Siapa yang hendak membunuhku? Dijawab, maka yang melakukannya adalah Abu Lu'lu'ah, seorang majusi yang pura-pura masuk Islam. Sayyidina Umar berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang membunuhku bukan seorang muslim, yang membunuhku bukan orang yang memiliki la ilaha illallah, yang membunuhku bukan orang yang bersujud kepada Allah. Karena bila mana dia bersujud kepada Allah, bila mana dia salat kepada Allah, bila mana dia memiliki iman kepada Allah, bila mana dia memiliki syahadat, maka di akhirat aku bagaimana akan menggugatnya? Mungkinkah aku menggugat manusia yang memiliki la ilaha illallah? Ini prinsip yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Maka lanjutkan prinsip ini. Madura, mari jadi Madura yang kuat, Madura yang bersatu, Madura yang bersahabat, Madura yang bersaudara dengan siapapun yang di luar Madura, apalagi dengan siapapun yang ada di dalam Madura. Kita saling sayang. Bila ada masalah, sudah, itu masa lalu, lupakan semua masalah. Konflik pertengkaran, sudahlah, itu perjuangan tidak mudah. Andai memaafkan adalah sesuatu yang berat, biarlah beratnya memaafkan menjadi bagian dari jihad, karena jihadmu akan mengundang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Biar tidak terlalu tegang, kita sholawatan, oke? Backing vokal. Siap? Bismillah. Siap? Semua mengatakan Allah dengan telunjuk yang diangkat. Kita tes dulu. Ayyuhan Nabi. Yang mengangkat telunjuk, saya doain uangnya banyak. Yang tidak mengangkat telunjuk, panitia tidak tanggung jawab ya. Siap? Adras ya. Bismillah. Ayyuhan Nabi wal kawkabu turri. Ayyuhan Nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadara sultanuha al-ghaybi. Anta imamul hadara sultanuha al-ghaybi. أنت
Saya 1 jam sudah beres. Izin orang, sudah habis waktunya orang. Sudah habis ya? Maksudnya ditambah. Apakah kembalikan dulu kepada jamaah? Oke, kata Lora kembali. Jadi ini, masya Allah, guru yang bijaksana. Beliau tidak mengambil jawaban langsung, tapi kembalikan kepada umat, kepada jamaah. Karena waktu sudah habis, otomatis habis dong, sesuai kontrak 1 jam ya. Artinya habis, ya sudah, itu habis sudah. Tugas sudah saya rampungkan. Cuma pertanyaannya, tambahin, tambahkan, stop atau tambah? Kompak? Apa? Kira-kira Ning apa jelas tidak para jemaah? Jelas ya? Coba biar kedengaran soal Ning apa duduknya paling belakang. Kalau Lora Zain paling depan. Bagaimana suara tadi? Katanya Ning tambah. Bisa dikondisikan. Lora sebagai guru yang baik biasanya mendengar suara murid didengarkan. Jadi kira-kira tambah seperti itu sih kira-kira. Apa? Mau lama mau sebentar? Modal sendiri ngondang. Maaf bercanda. Jemaah, halo. Kenapa setiap saya ceram Lora selalu ada sholawat? Karena ini amanat dari salah satu guru kami, yakni Abuya Kiai Haji Said Agil Siraj. Dulu pernah nasihat kepada kami 2 hal. 1, semarakkan kembali kitab kuning di tengah-tengah umat. Yang kedua, hidupkan sholawat seterusnya sepanjang zaman. Ini alasan dari Abuya Kiai Said Agil. Dulu tidak saya pahami terlalu dalam. Saya hanya memahami ini nasihat yang benar dan saya indahkan. Sudah sampai situ saja. Belakangan hari ini saya baru paham. Hari ini kitab kuning dikesampingkan. Dianggap kita yang belajar kitab kuning ini buang-buang waktu. Belajar Nahu Sorot itu lama, nggak cukup 2 bulan. Baru kita bisa baca. Setelah baru bisa baca, baru kita bisa paham. Setelah paham baru bisa amal. Bahkan ada orang yang paham pun tidak amal. Makanya kebanyakan buang waktu untuk belajar membedakan mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul. Tapi pemahamannya terlambat. Kita dihina. Padahal kitab kuning adalah entitasnya santri. Bahkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang original bisa kita temukan di dalam kitab kuning. Kita kembalikan kepada kitab kuning agar umat ini tidak tersesat. Dan alhamdulillah Al-Ghazali Sabreh ini berhasil menjadi pesantren yang menghidupkan kembali kitab kuning semakin luas. Amin. Al-Ghazali bukan hanya ada di Sabreh dakwahnya, ternyata sampai ke Malaysia juga. Berarti beliau menyampaikan kitab kuning di luar negara. Ini berarti harus kita dukung, doain biar beliau sehat selalu. Beliau masih muda, tapi sempat operasi besar, perutnya pernah dibedah, pencernaannya pernah terganggu, ususnya pernah bocor. Ini bukan urusan sederhana, beliau harus sehat. Beliau bukan cuma mikirin istri yang satu-satunya itu.
Betul ya? Betul ya? Kan saya kan nggak tahu. Oh, waktu habis. Siap, Lora. Saya bercanda. Saya nggak tahu. Lora bukan cuma mikirin anak, bukan cuma mikirin santri di dalam, tapi beliau juga memikirkan umat yang ada di luar negara. Ini luar biasa. Doain guru-guru kita. Amin, amin. Allahumma amin ya Rabbal. Jamaah, karena waktu sudah habis. Kata Lora. Nggak urunan juga. Kata Lora, waktu sudah habis. Sebelum saya tutup, saya minta izin. Boleh. Minta izin mau ijazahkan sholawat dawa. Sholawat apa? Tahu sholawat syifa? Oke. Syifa dan dawa itu artinya sama-sama obat. Ya. Sholawat syifa dan sholawat dawa ini saudaraan kembar. Sanad ijazahnya dari buyut kami waliullah yang namanya mirip dengan gurunya jenengan semua. Tadi sempat saya sebut. Guru panjenengan, guru kita namanya Kiai Zainul Arifin. Kakek buyut kami namanya Mbah Zainul Arif. Itu ijazahkan sholawat dawa. Istri saya hadir di sini, Lora, sudah kena diabetes, sudah suntik insulin tiap hari. Sehari 2 kali suntik insulin. Sekali suntik berapa, Beb? Harganya? Sekali suntik, Beb? Malu-malu ya. Intinya mahal. Itu jutaan 1 bulan saya cuma buat belanja insulin karena dia sudah suntik insulin. Saya sendiri 2014 ponis dokter diabetes kadar 350. Istri saya lebih parah, sudah suntik insulin. Dan dengan izin Allah saya sehat, tidak punya diabetes. Izin Allah istri saya sehat, tidak ada diabetes sama sekali. Tidak pernah melewati kadar 100. Paling tinggi itu 100, tidak melewati 100. Bahkan di bawah 100, 98, 97. Alhamdulillah kami sehat. Alhamdulillah. Ibu saya pecah pembuluh darah di otak kanan, lumpuh sebelah kiri, masuk ICU. Keluar dari ruang ICU, saya keluar dari ruang ICU, saya didatangi orang minta doa. Raden, saya minta doa buat ibu saya. Saya jawab, saya dengan kalian sama, sedang nunggu orang disayang lagi sakit, sama-sama pengen sembuh. Oleh karena itu kita doanya bareng-bareng. Saya minta izin sama security, sama satpam. Itu 1 lantai penuh. Ruang tunggu ICU Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung menjadi majelis sholawat. Kita berzikir sholawat dawa. Izin Allah, ibu saya hari ini sembuh. Bahkan tadinya stroke, sekarang sudah bisa jalan lagi dan normal lagi. Alhamdulillah. Selain ikhtiar, minum obat, terapi, menjaga pantangan, doa yang dibaca adalah sholawat dawa. Maka saya minta izin untuk ijazahkan sholawat ini, dan yang menerima ijazah ini saya izinkan untuk ijazahkan lagi kepada anaknya atau muridnya atau temannya atau saudaranya. Maka mohon diikuti sholawat dawa, kembaran dari sholawat syifa, mirip dikit tapi beda dikit, namanya juga kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'i dawaiha wa afiyatil abdani wa shifai shifaiha wa nuril absari wa diya'i diyaiha wa qutil arwahi wa ghidha'i ghidha'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau saya katakan saya ijazahkan, jawablah saya terima. Saya ijazahkan. Kalau saya katakan silahkan amalkan, jawablah insyaallah. Silahkan amalkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bacanya cukup sekali sehari, kapan saja, boleh pagi, sore, atau malam.
Mau lebih dari sekali dipersilakan. Yang sedang sakit dianjurkan lebih banyak, dan saya tidak menyebut jumlah atau batasan. Untuk tulisannya kalau tidak hafal, silakan ada mohon izin, kalau Lora kan gurunya, saya nggak berani nyuruh Lora. Barangkali ada santri yang bersedia membagikan teks sholawatnya. Dan ini gratis ya, tidak dipungut biaya sepeser pun. Ijazahnya saya berikan dengan tolong beli ijazah ini dengan doa. Doakan Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabre dan seluruh keluarga pesantren, dewan pengajar dan santrinya berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang spesial, istimewa, dan menjadi generasi terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Itu ada teks sholawatnya sudah dicetak. Nanti mas-mas santri bantu sampaikan. Untuk perempuan tolong ada yang ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah bantu berikan kepada ibu-ibu. Siapa yang bersedia? Mas laki-laki, ada perempuan yang mau bantu bagikan lillahi ta'ala. Gratis ya, tidak dipungut biaya. Jadi jumlahnya mudah-mudahan cukup, tapi saya kira cukup kok, karena tipis dah. Bagikan saja ya. Amalkan sholawat ini setiap hari, cukup 1 kali. Bila mana menghendaki lebih, silakan baca lebih banyak lagi. Saya Muhammad Hariri, ada di Instagram, silakan di follow Muhammad Hariri AA. Saya ada di TikTok, silakan follow Muhammad Hariri AA. Saya tunggu silaturahimnya di kolom komentar. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan terakhir. Allah izinkan pertemuan selanjutnya. Allahumma amin. Saya Lora minta maaf bila ada ucapan, tindakan dan lain-lain yang salah. Para guru, para kiai, para alim, para sepuh, semuanya minta maaf bila saya ada ucapan yang salah. Semuanya saya minta maaf bila ada ucapan yang salah. Maka bagaimana, Lora? Tutup dengan doa. Baik. Tutup dengan doa, semua jamaah berdoa dengan ya Rabbil Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. وندعوك بها يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد فاعلا لما يريد نسألك بنور وجهك الذي بلغ أركان عرشك وبقدرتك التي
قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا نور يا هادي يا فتاح يا رافع يا معز أعزنا يا قهار تقهرنا بالقهر والقهر بقهر يا قهار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب العالمين. الفاتحة. Amin. Saya Muhammad Harif, saya Nusantara, saya Sunda, saya NU. Wallahu taufiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, demikianlah mau'izah hasanah atau ceramah agama yang kemudian dilanjutkan dengan doa oleh Kiai Haji Raden Muhammad Hariri AA MA. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga barakah bagi kita bersama. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara dari milad 101 tahun Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabra Bakalan dengan tema Maduraku Damai Religius. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu terbaiknya untuk hadir di Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabra Bakalan. Semoga langkah demi langkah Anda dihitung, dicatat sebagai amal ibadah. Dan tak lupa kita doakan kepada seluruh santri yang diwisuda agar mendapatkan ilmu yang barokah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahumma fiqila aqwabitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu mek mati walang hal. Nah, ini menit tau ya. Sabun Pak. Dia langsung mikir manajemen Pak. Ano? Sering. Duit terjedak na. Yun. Keluaran ni. Deki benda po boleh. Ate satu oleh. Super. Pakai sana kontrol, kontrol apa? Kontrol di sana odi juga. Adi lagu. Lima. Iya, iya lodi lah. Boleh lodi aja. Aji ni mau dia. Mare. Mare kape.